Selamat datang kembali teman-teman di channel YouTube Mentor Keuangan, Your Personal Finance Mentor. Kali ini kita sudah sampai di analisa data untuk asuransi ya. Kita akan langsung saja nih. Oke, ini adalah materi sharing dan edukasi, bukan sebagai saran pengambilan keputusan. Mentor Keuangan tidak bertanggung jawab atas kerugian yang timbul atas keputusan keuangan teman-teman. Ya, silakan berdiskusi dulu dengan perencana keuangan pilihan teman-teman. Pastikan pilih perencanaan keuangan yang tersertifikasi dan bukan yang abal-abal ya. Oke, baik. Ini adalah 6 tahapan perencanaan keuangan. Kita sekarang masih di tahapan ketiga ya. Lama banget, ini udah video kesekian tapi ternyata kita masih di tahapan ketiga. Dan sekarang kita sudah bahas financial check up untuk aset, untuk utang, kekayaan bersih, arus kas sudah, dana darurat sudah, dan kita sekarang masuk ke asuransi ya. Baik, sekilas kita ulangi lagi ya, asuransi adalah sebagai proteksi bukan sebagai investasi ya. Gimana? Sudah oke belum? Kalau belum sepakat silakan kita diskusi ya. Jadi asuransi ini adalah untuk proteksi dan bukan sebuah alat investasi. Nah, yang akan kita bahas di video perencanaan keuangan ini adalah dua aja, nggak usah banyak-banyak, yaitu asuransi kesehatan dan asuransi jiwa. Ya, perhatian pada underinsured atau overinsured. Ini kenapa nih saya tulis ini? Jadi kadang ada yang mengambil asuransi terlalu banyak, ya sampai over. Ada yang sudah mengambil asuransi lalu udah cukup, sehingga padahal kebutuhannya belum mencukupi, alias masih underinsured. Nah, sebaiknya sih kita berada pada jumlah yang cukup seimbang ya, balance ya, nggak terlalu under banget dan juga nggak terlalu over banget ya. Kita akan bahas pertama untuk asuransi kesehatan dulu teman-teman ya. Asuransi kesehatan biasa teman-teman mungkin yang karyawan ya sudah dapat dari kantor ya. Lalu, saya minta coba perhatikan benefit setelah pensiun untuk asuransi kesehatan. Apakah masih mendapatkan asuransi kesehatan atau tidak? Kalau setelah pensiun sudah nggak dapat lagi, nah ini ada pilihan teman-teman ya. Ini pertanyaan yang paling sering ditanyakan ya untuk teman-teman yang karyawan. Kebetulan saya sendiri juga seorang karyawan, jadi ini menjadi perhatian saya juga. Nah, kalau nanti setelah pensiun dari kantor tidak ada benefit asuransi kesehatan lagi, ini ada pilihan teman-teman ambil asuransi BPJS kesehatan, which is sebenarnya ini adalah suatu kewajiban ya menurut Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2011 Pasal 14. Ini sampai saya tulis nih pasalnya. Pasal 14. Setiap orang, termasuk orang asing yang bekerja paling singkat 6 bulan di Indonesia, wajib menjadi peserta program jaminan sosial ya. Wajib. Loh, kalau saya nggak mampu bayar gimana? Nah, silakan urus ke BPJS kesehatan, nanti bisa ada minta surat keterangan tidak mampu ya. Kalau Anda tidak mampu untuk membayar premi asuransi BPJS kesehatan tersebut. Kalau mampu, maka dia wajib menjadi peserta. Kemudian pilihan berikutnya adalah asuransi kesehatan swasta. Nah, kalau ini banyak. Teman-teman mau ambil dari perusahaan manapun, silakan sesuaikan dengan kebutuhan dan kemampuan teman-teman ya. Yang penting jangan sampai nggak punya asuransi kesehatan. Asuransi kesehatan adalah salah satu yang wajib teman-teman miliki ya. Nah, sekarang kita ke asuransi jiwa. Nah, kalau tadi asuransi kesehatan itu adalah salah satu asuransi yang wajib ya untuk dimiliki. Kalau asuransi jiwa, tidak semua orang perlu atau wajib untuk memiliki. Asuransi jiwa ini wajib dimiliki oleh orang yang memiliki tanggungan. Misalnya seorang suami menanggung seorang istri dan 2 orang anaknya yang masih kecil misalnya. Istrinya pun tidak bekerja. Jadi istri dan anaknya ini benar-benar bergantung pada penghasilan suami untuk melanjutkan hidupnya. Kalau misalnya si suami meninggal dunia, maka dikhawatirkan kehidupan istri dan kedua anaknya akan terganggu, sehingga disinilah ada peran uang pertanggungan asuransi jiwa. Uang pertanggungan asuransi jiwa ini diharapkan bisa dimanfaatkan oleh ahli waris ya, oleh istri dan kedua anaknya untuk
kehidupan ya, memajukan hidup, bayar SPP anak sampai si anak paling tidak pendidikannya selesai. Sehingga biasanya uang pertanggungan itu dihitung sampai si anak selesai kuliah paling tidak S1 gitu misalnya ya. Atau dengan metode, ini ada dua metode yang saya coba sampaikan ya, human life value. Ini berdasarkan penghasilan mencari nafkah utama. Nah, misalnya Mr. Denny itu penghasilan per bulannya adalah 15 juta rupiah per bulan. Nah, waktu perlindungannya ini kita ambil secara gampang adalah 10 tahun ya. 10 tahun itu berapa? Jadi 15 juta kali 12 ya itu berapa? 180 juta rupiah dikali 10 tahun itu adalah 1,8 miliar rupiah. Nah, ini uang pertanggungan yang harus ada dalam si polis asuransi yang dimiliki oleh si suami. Itu metode pertama, paling mudah dihitungnya, langsung dikalikan 10 tahun. Nah, kalau misalnya waktunya pengen lebih lama lagi perlindungannya, bukan 10 tahun atau 20 tahun, nah tinggal dikalikan sesuai yang teman-teman butuhkan. Lalu ada lagi income based value. Nah, kalau ini adalah berusaha supaya uang pertanggungan asuransi jiwa ini sebesar 3,6 miliar rupiah ini kalau dimasukkan dalam sebuah instrumen yang menghasilkan asumsinya 5% per tahun ya, ini adalah sama dengan 15 juta rupiah per bulan ya. Jadi kalau di sini konsepnya adalah income based value. Jadi uang pertanggungan asuransi jiwa itu harus dimasukkan dalam sebuah instrumen yang bisa memberikan return sama dengan penghasilan si pencari nafkah utamanya. Sehingga di sini yang akan digunakan adalah hasil return dari penempatan di dalam instrumen investasi tersebut. Uang yang ini tetap akan ada dan tidak akan berkurang. Tapi tentu ini masih di luar asumsi pajak dan juga tentunya apakah ada nih return instrumen yang memberikan return 5% stabil setiap tahun sekarang. Kalau sekarang deposito aja mungkin hanya 3-4% dan itu pun masih gross ya, belum dipotong pajak. Kalau ingin mendapat sampai 5% net per tahun bisa jadi harus di sebuah lembaga keuangan, mungkin bank ya, yang resikonya tentunya akan lebih tinggi ya, seperti itu. Jadi high risk high return ya. Kalau yang ngasihnya 3% tentu resikonya juga lebih rendah. Nah, inilah dua metode dalam menghitung uang pertanggungan yang sebaiknya dimiliki oleh seorang yang memiliki tanggungan ya. Jadi jangan sampai over insured. Jadi misalnya teman-teman sudah memilih human life value sebagai metode perhitungan, tapi lalu teman-teman uang pertanggungannya sampai 5 miliar gitu misalnya. Wah, kelebihan. Sayang premi per bulannya uangnya lebih baik digunakan untuk tujuan yang lain. Lalu teman-teman menggunakan human life value tapi dengan uang pertanggungan hanya 1 miliar rupiah gitu. Masih ada 800 yang menjadi resiko di situ. Nah, apakah harus, jadi gimana nih? Apakah harus sebesar ini atau di bawah ini gimana, di lebih dari seperti ini gimana? Nah, ini tentu akan kembali kepada kondisi keuangan teman-teman secara keseluruhan ya. Kemampuan teman-teman dalam membayar premi pun juga harus diperhitungkan. Teman-teman sebaiknya sudah memiliki asuransi jiwa terlebih dahulu dan juga kesehatan ya. Asuransi kesehatan udah punya, jiwa sudah punya, baru teman-teman kita akan bisa berpikir lebih jauh lagi ke dalam investasi. Jadi jangan sampai teman-teman sudah melangkah duluan investasi, tapi asuransi kesehatan sama jiwanya masih kosong sama sekali ya. Paling tidak milikilah asuransi kesehatan dulu. Kalaupun jiwanya masih belum mau preminya ya. Kira-kira untuk kesehatan saja preminya udah berat nih. Apalagi tambah asuransi jiwa lagi. Nah, bagaimana mengambil kesempatan untuk investasinya? Nah, itulah perencanaan keuangan. Jadi kita harus melakukannya secara komprehensif. Jadi nggak bisa hanya satu. Begitu udah saya nggak mau asuransi, saya pengennya langsung investasi, juga nggak bisa seperti itu. Harus semuanya diperhitungkan, lalu dianalisa, lalu diambil putusan yang terbaik ya. Apakah kesehatan saja dulu, jiwanya nanti lalu mulai investasi, atau kesehatannya dulu ambil asuransi jiwa dulu, investasinya nanti, atau bagaimana? Nah, itu akan sangat
tergantung pada kondisi keuangan personal masing-masing individu. Jadi kita nggak bisa langsung gebiau ya, langsung wah pokoknya harus jiwa dulu, investasinya nanti aja. Nah, tergantung usianya juga nih nanti pencapaian investasinya seperti apa. Kalau sampai mulainya terlambat juga nanti akan ada resiko lain yang akan dihadapi ya. Gitu teman-teman. Jadi perencanaan keuangan itu sangat ini ya, personal teman-teman ya. Jadi kadang kita nggak bisa main jadi kalau teorinya seperti ini langsung seperti ini, nggak juga. Kadang harus ada lika-likunya seperti itu. Jadi ada seninya lah seperti itu. Oke, ini aja untuk asuransi. Jadi kita ulangi sedikit ya. Jadi asuransi tadi yang pertama harus dimiliki adalah asuransi kesehatan ya. Ya, asuransi kesehatan. Perhatikan setelah pensiun masih dapat atau tidak. Kalau nggak ada dapat lagi benefit dari kantor, maka teman-teman punya pilihan ambil asuransi BPJS kesehatan, atau kalau masih kurang silakan ambil asuransi kesehatan swasta. Kemudian untuk asuransi jiwa, teman-teman bisa ambil salah satu metode untuk menghitung apakah human life value atau income based value. Keduanya akan memiliki dasar uang pertanggungan yang berbeda jumlahnya. Silakan sesuaikan dengan preferensi teman-teman, dan untuk pembayaran preminya bagaimana, jumlahnya berapa, silakan cari agen asuransi teman-teman yang paling baik ya. Oke, itu aja untuk asuransi. Cukup lama ya untuk asuransi, ini topik yang sangat menarik. Oke, kita akan lanjut ke topik berikutnya untuk investasi. See you.